mahasiswa Universitas Terbuka. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Pada pertemuan pertama atau sesi 1, kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi keuangan rumah sakit. Bapak Ibu mahasiswa, coba Anda bayangkan jika dalam sebuah rumah sakit tidak memiliki catatan keuangan yang rapi. Gaji medis tidak bisa dibayarkan, bahkan stok obat habis tanpa perencanaan. Kemudian, laporan penggunaan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kondisi ini tentu akan merugikan rumah sakit, sekaligus merusak kepercayaan masyarakat. Nah, disinilah akuntansi rumah sakit berperan penting. Dalam sesi pertama ini, kita akan mengenal konsep dasar akuntansi keuangan rumah sakit, ruang lingkupnya, serta peran strategisnya dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memegang peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, keberlangsungan operasionalnya sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Akuntansi hadir sebagai sistem informasi utama dalam pengelola keuangan rumah sakit. Melalui akuntansi, setiap transaksi dicatat, diklasifikasi, dan dilaporkan secara sistematis. Hasilnya adalah informasi yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan, melakukan evaluasi, dan menyusun strategi ke depan. Bapak Ibu mahasiswa, bagi rumah sakit nirlaba, akuntansi juga mulai menjadi alat akuntabilitas. Artinya, laporan keuangan menjadi bukti dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana, masyarakat, dan pemerintah. Informasi yang akurat dan relevan sangat diperlukan agar semua pihak yakin bahwa dana digunakan secara benar. Dalam sektor kesehatan, rumah sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan komersial. Kita bisa lihat bahwa yang pertama, rumah sakit tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi memiliki misi sosial. Kemudian kedua, dana rumah sakit berasal dari iuran pasien, subsidi pemerintah, hibah, dan donasi. Dan ketiga, karakteristik sektor kesehatan dalam arti rumah sakit ini adalah pengelola keuangan yang baik yang meningkatkan kepercayaan publik. Semakin baik pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi pula kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu terjaga, rumah sakit akan mendapat dukungan lebih kuat dari masyarakat dan lembaga donor. Bapak Ibu mahasiswa, seiring meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan, rumah sakit dituntut untuk lebih efisien dan transparansi. Maksudnya, yaitu biaya operasional ini sangat tinggi. Seperti apa? Seperti gaji medis dan non-medis, obat-obatan, perawatan pasien, pemeliharaan fasilitas, hingga utilitas harian. Nah, Anda perlu ketahui bahwa dalam penerapannya, standar pelaporan keuangan di rumah sakit kita bisa melihat seperti di Indonesia. Rumah sakit nirlaba mengikuti PSAK 45 yang khusus dirancang untuk entitas nirlaba. Kedua, pada tingkat internasional, laporan dapat mengacu pada IFRS. Kedua standar ini membantu menjaga konsistensi, kredibilitas, dan keterbandingan laporan keuangan. Dengan demikian, laporan rumah sakit tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis. Secara sederhana, definisi akuntansi rumah sakit adalah
proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu mahasiswa? Tujuannya terbagi menjadi dua. Pertama, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan kedua, memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Bapak Ibu mahasiswa, kita akan masuk dalam karakteristik entitas nirlaba dalam sebuah rumah sakit. Dalam hal ini kita bisa melihat ada 3 jenis. Pertama, rumah sakit nirlaba berorientasi pada pelayanan sosial. Lalu kedua, sumber dana beragam perlu menjaga akuntabilitas tinggi. Dan yang terakhir atau ketiga, mengikuti prinsip tata kelola yang baik. Nah, jenis transaksi. Jenis transaksi keuangan di rumah sakit ada dalam 4 kategori. Yang pertama kita bisa melihat melalui pendapatan. Pendapatan ini diperoleh dari pembayaran dari pasien, program asuransi, subsidi pemerintah, dan donasi. Lalu kemudian kedua ada yang dinamakan beban operasional. Beban operasional itu mencakup gaji tenaga medis dan non-medis, biaya obat-obatan, perawatan pasien, utilitas, dan pemeliharaan fasilitas. Kemudian yang ketiga melalui donasi dan dana khusus. Nah, hal ini sangat penting untuk dicatat dengan tujuan donor. Lalu yang terakhir atau yang keempat, transaksi bisa kita lihat melalui investasi dan pengadaan aset. Misalnya pengadaan peralatan medis, pembangunan gedung, atau sistem manajemen informasi rumah sakit. Peran akuntansi. Dalam peran akuntansi yaitu untuk tujuan efisien dan akuntabilitas. Nah, kita perlu pahami bahwa akuntansi ini bukan berbicara mengenai angka saja, namun alat manajemen yang strategis. Dari peran akuntansi ini, kita bisa melihat ada 3 fungsi utamanya, yaitu pertama, bagaimana kita mengambil keputusan atau yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat melalui data akuntansi untuk menentukan kebijakan strategis dan alokasi sumber daya. Lalu, kemudian melalui perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui akuntansi, membantu memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi pemborosan. Nah, peran akuntansi yang ketiga melaluinya evaluasi kinerja unit pelayanan. Artinya, laporan biaya per unit dapat menunjukkan apakah suatu layanan berjalan efisien atau tidak. Nah, selain itu juga akuntansi memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kita bisa lihat meliputi tiga faktor ya, 3 hal. Yang pertama, harus patuh terhadap PSAK 45 dan IFRS. Kedua, laporan keuangan yang transparan untuk stakeholder dan donor. Dan ketiga adalah audit internal dan eksternal yang memastikan akurasi laporan. Bapak Ibu mahasiswa, kita bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti nyata bahwa jika laporan menunjukkan biaya obat melonjak drastis, manajemen bisa menelusuri penyebabnya. Apakah ada masalah dalam pengadaan distribusi atau pola penggunaan obat yang tidak terkendali? Bapak Ibu mahasiswa, sebelumnya setelah saya jelaskan contoh bukti nyata dalam rumah sakit yaitu menunjukkan biaya penggunaan obat yang melonjak drastis. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan melihat dan mempelajari mengenai contoh penggunaan laporan keuangan. Bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan dalam rumah sakit? Tentunya ada tujuan. Tujuan itu pertama adalah untuk efisiensi biaya. Dalam hal ini, kita mengidentifikasikan area dan pengeluaran yang berlebih untuk dilakukan penghematan. Kemudian yang kedua, perencanaannya secara operasional. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah untuk dapat kita analisis dengan tren pendapatan dan pengeluaran sehingga menyusun strategi masa depan. Dengan demikian, laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administrasi, tetapi juga alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Baiklah, kita akan merangkum atau saya akan memberikan rangkuman materi sesi 1 kita pada kesempatan ini, yaitu pertama kita bisa melihat bahwa akuntansi rumah sakit adalah sistem penting untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Kedua, yang bisa kita simpulkan, rumah sakit sebagai entitas nirlaba berfokus pada pelayanan sosial dengan sumber dana yang beragam. Ketiga, akuntansi membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Keempat, transparansi keuangan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan reputasi rumah sakit. Lalu yang kelima dapat disimpulkan yaitu laporan keuangan yang baik mendukung efisiensi biaya dan perencanaan operasional. Bapak Ibu mahasiswa, demikian sesi 1 tentang pengantar akuntansi keuangan rumah sakit. Ingatlah bahwa akuntansi bukan hanya sekedar angka, tetapi bahasa keuangan yang memastikan rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, efisiensi, dan dipercaya oleh masyarakat. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih.